Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisya Dewi dari kelas 4 C Farmasi Spikes Protein Sada akan menerangkan mengenai analisis pengawet bahan makanan. Nah, topik-topik yang akan dibahas, pertama ada pengertian dari bahan pengawet, tujuan dari pengawetan, jenis bahan pengawet, syarat bahan pengawet, prinsip bahan pengawetan, efek pengawet terhadap kesehatan, dan yang terakhir adalah analisis bahan pengawet itu sendiri. Nah, pertama bahan pengawet. Nah, bahan pengawet yang ada di dalam makanan itu untuk membuat makanan menjadi tampak lebih berkualitas, menjadi tahan lama, lebih menarik, serta rasa dan teksturnya menjadi lebih sempurna. Nah, untuk penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan itu terbebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun yang bersifat non-patogen, sehingga kerusakan pada bahan makanan tersebut menjadi lebih terhindar. Selanjutnya ada tujuan dari pengawetan itu ada 4. Pertama, menghambat pembusukan dan menjamin mutu awal pangan agar tetap terjaga selama mungkin. Kedua, memelihara kesegaran dan mencegah kerusakan makanan atau bahan makanan menjadi tengik yang disebabkan oleh pembuahan kimiawi dalam makanan. Ketiga, peran sebagai antioksidan akan mencegah produk pangan dari ketengikan, pencoklatan, dan perkembangan noda hitam. Yang keempat, sebagai antioksidan yang menekan reaksi yang terjadi saat pangan menyatu dengan oksigen, adanya sinar dari matahari, kemudian panas, dan beberapa cemaran dari logam. Selanjutnya ada jenis-jenis dari bahan pengawet. Pertama, bahan pengawet itu dibagi menjadi 2, yaitu ada bahan pengawet yang anorganik, kemudian ada bahan pengawet yang organik. Nah, untuk bahan pengawet organik itu yang masih sering dipakai itu ada sulfit, nitrat, dan nitrit. Nah, sulfit itu digunakan dalam bentuk gas seperti SO2, garam Na atau sulfit, disulfit, dan metabisulfit. Sedangkan untuk garam nitrat dan nitrit umumnya digunakan pada proses kering daging untuk memperoleh warna yang lebih baik dan mencegah pertumbuhan mikroba, semisal C. Botulinum. Nah, untuk bahan pengawet organik yang lebih banyak digunakan daripada anorganik karena bahannya itu lebih mudah dibuat. Nah, untuk bahan organik pengawet organik ini digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Nah, zat kimia yang sering dipakai untuk pengawet ada asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, dan asam asetat epoksida. Selanjutnya ada syarat bahan pengawet. Ini menurut BPPM, yaitu asam propionat yang banyak digunakan pada olahan keju, pengutung roti. Untuk batas maksimum penggunaannya ada 2-3 gram per kilogram. Sedangkan untuk natrium bisulfit itu 50-500 mg per kilogram. Natrium bisulfit ini itu sering digunakan pada potongan kentang goreng beku yang sering ada di supermarket itu. Kemudian ada udang beku dan selai. Nah, selanjutnya untuk natrium metabisulfit itu digunakan seperti natrium sulfit, tetapi untuk rentang penggunaan maksimumnya itu ada 50-100 mg per kilogram. Selanjutnya ada natrium benzoat yang digunakan pada acar botol, margarin, aprikot kering, kemudian selai, jelly, sirup kecap, dengan batas penggunaannya itu 200 mg sampai 1 gram per kilogram. Nah, untuk nisin yang sering digunakan pada olahan keju itu juga untuk batas maksimal dosisnya ada 12,5 mg per kilogram. Sedangkan untuk asam benzoat ada 600 mg sampai 1 gram per kilogram. Prinsip dari bahan pengawet ini pertama, yaitu mencegah dan memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan. Kedua, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk ke dalam sarana hama. Nah, yang ketiga, itu mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial. Bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet juga diharapkan dapat mengganggu kondisi optimal dari pertumbuhan mikroba.
kimiawi, pertumbuhan mikroba itu paling rawan adalah keseimbangan elektrolit pada sistem metabolismenya. Nah, karena itu bahan kimia yang digunakan untuk antimikroba itu efektif biasanya digunakan asam-asam organik. Nah, caranya itu untuk mencegah memperlambat mikrobia itu pertama, dengan mencegah masuknya mikroorganisme dengan cara bekerja secara otomatis atau secara higienis. Kedua, mengeluarkan mikroorganisme dengan cara filtrasi. Yang ketiga ada menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme dengan menggunakan suhu rendah, pengeringan, penggunaan kondisi anaerobik, atau penggunaan pengawet kimiawi. Dan yang terakhir adalah membunuh mikroorganisme dengan cara sterilisasi atau radiasi. Nah, bahan pengawet ini memiliki efek-efek terhadap kesehatan. Di antaranya seperti bahan pengawet organik, ada asam benzoat dan garamnya itu dapat mengiritasi lambung jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Juga pada penderita asma dan urtikaria itu sangat sensitif terhadap asam benzoat. Untuk asam sorbat dan garamnya, asam sorbat itu biasanya di metabolisme seperti asam lemak biasa dan tidak bereaksi dengan antimetabolit. Kondisi yang ekstrim, asam sulfat dapat bereaksi dengan nitrit membentuk produk mutagen yang tidak terdeteksi di bawah kondisi normal penggunaannya. Nah, sedangkan untuk garam dari sorbatnya itu belum diketahui efek apapun di dalam tubuh. Dan asam sorbat ini dapat memberikan iritasi pada kulit apabila digunakan secara langsung. Nah, untuk asam propionat dan garamnya di dalam tubuh itu dapat dimetabolisme secara sederhana menjadi CO dan H2O. Nah, asam propionat itu memiliki aktivitas antihistamin lokal sehingga baik bagi kesehatan. Selanjutnya ada ester dari asam benzoat atau paraben. Nah, dia itu memberikan gangguan yang berupa reaksi yang spesifik. Nah, jadi ester itu memberikan efek terhadap kesehatan dengan menimbulkan reaksi alergi yaitu pada mulut dan pada kulit. Nah, untuk nisin, nisin ini itu tidak menimbulkan efek toksik, tetapi perlu diperhatikan dalam penggunaannya atau dalam konsumsinya karena dapat menimbulkan efek nefrototoksik. Nah, selanjutnya ada bahan pengawet anorganik. Nah, bahan pengawet anorganik dalam konsep acceptable daily intake dapat menimbulkan racun yang tetapi toksisitasnya itu sangat ditentukan oleh jumlah untuk menghasilkan pengaruh dan gangguan kesehatan atau sakit. Nah, seperti dinyatakan pada acceptable daily intake itu dalam miligram per kilogram berat badan didefinisikan sebagai jumlah bahan pengawet yang masuk ke dalam tubuh setiap harinya, sehingga selama hidup tidak menimbulkan risiko bagi konsumen atau pemakainya. Nah, sebagai contoh, ada belerang dioksida yang merupakan bahan pengawet yang sangat luas pemakaiannya dan sering banget digunakan, dan pada dosis tertentu itu dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Tetapi untuk bahan yang setara seperti belerang dioksida itu belum ditemukan kan yang seefektif dari belerang dioksida itu. Nah, kemudian efek negatif dari belerang dioksida itu dapat menimbulkan luka pada usus. Selanjutnya adalah analisis dari bahan pengawet. Nah, analisisnya pertama, bahan pengawet anorganik. Analisis dapat dilakukan pertama, analisis pada sulfit dengan metode spektrofotometri, metode titrasi, metode iodometri. Kemudian untuk nitrit dapat menggunakan metode GRIS dan untuk nitrat dan nitrit dapat menggunakan metode Selenol. Untuk bahan pengawet anorganik, pertama ada asam benzoat dan garamnya yang dapat dianalisis secara kualitatif dengan cara uji dengan FeCl3 dengan
cara destilasi uap. Kemudian untuk kuantitatif dapat dilakukan analisis dengan metode titrimetri tanpa pemanasan, ekstraksi dan titrimetri, metode titrasi melalui ekstraksi memakai alat perforator, kemudian ada spektrofotometri UV, ada kromatografi gas, dan yang terakhir dapat menggunakan metode HPLC. Nah, untuk asam sorbat dan garamnya secara kualitatif dapat dianalisis menggunakan cara destilasi uap. Sedangkan untuk cara kuantitatifnya dapat digunakan titrasi volumemetri, metode spektrofotometri, ada kromatogas, kromatocair kinerja tinggi, dan kromatocair kinerja tinggi dengan cara isokratik. Nah, untuk analisis bahan makanan dari nipagin dan nipasol, pertama untuk preparasi sampelnya, jadi sejumlah 10 gram makanan yang dicampur dengan air suling sebanyak 50 ml, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam corong pisah. Nah, di dalam corong pisah ini ditambahkan 10 ml larutan natrium klorida yang jenuh, yang campuran diasamkan dengan asam sulfat 10% sampai pH-nya menjadi 1. Kemudian diekstraksi berturut-turut dengan ether dengan volumenya yaitu 75 ml dan 50 ml. Nah, selanjutnya ekstrak dari ether ini itu dikumpulkan dan dicuci sebanyak 3 kali, setiap kali dengan 30 ml larutan natrium karbonat 1%. Nah, untuk lapisan ether kemudian dikeringkan dengan menggunakan natrium sulfat anhidrat sebanyak 1 gram dan dipekatkan dengan cara penguapan rotasi vakum atau evaporator, dan residu yang didapatkan dilarutkan dalam 10 ml metanol. Selanjutnya dibuat larutan baku nipagin dan nipasol masing-masing sebanding 0,1% dalam etanol. Kemudian larutan baku dan larutan uji ditotolkan masing-masing 40, 50 dan 60 mikroliter pada lempeng kromatografi lapis tipis. Nah, untuk cara penentuan dari kadarnya itu dibuat larutan nipagin dan nipasol dalam etanol absolut, digunakan pemisahan dengan cara kromatografi lapis tipis terlebih dahulu dengan pralapisan silika gel GF 254 menggunakan cairan pengaman heksan, N-butanol dan asam asetat dengan perbandingan heksan 72, N-butanol 18 dan asam asetat 10. Nah, setelah terpisahkan secara sempurna, bercak senyawa diuji yang mempunyai RF sama dengan bercak baku tadi dikerok dan kemudian diekstraksi dengan etanol. Nah, setelah itu diukur dengan masing-masing pengawet dengan mengukur serapan menggunakan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang maksimum 257 nanometer. Nah, selanjutnya ada asam benzoat, yaitu pengawet yang sangat cocok digunakan pada bahan makanan yang bersifat asam seperti saus. Nah, asam benzoat ini itu bekerja secara efektif pada pH 2,5 sampai 4 yang dapat mencegah pertumbuhan dari kambil dan juga bakteri. Nah, untuk mekanisme penghambatan mikrobanya itu yaitu dengan cara mengganggu permeabilitas membran sel, struktur sistem genetik mikroba, dan mengganggu enzim intraseluler. Nah, asam benzoat ini dalam pangan dapat terurai dalam bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Nah, untuk bentuk ini dapat memiliki efek racun bila dikonsumsi secara berlebih terhadap konsumennya. Nah, sehingga pada penggunaan asam benzoat ini tidak diperkenalkan melebihi 0,1% yang terkandung dalam bahan makanan. Nah, untuk penyiapan sampelnya, pertama, sampel dari makanan itu ditimbang sebanyak 100 gram dan ditambahkan 15 gram NaCl, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml. Nah, di dalam labu ukur ditambahkan 150 ml larutan NaCl jenuh dan natrium hidroksida 10% hingga diperoleh larutan yang bersifat alkalis. Nah, selanjutnya
larutan diencerkan dengan larutan natrium klorida jenuh sampai batas dan dibiarkan selama 2 jam. Nah, setelah itu dikocok setiap 30 menit dan disaring menggunakan kertas saring. Untuk filtrat yang diperoleh dilakukan ekstraksi. Nah, untuk ekstraksi ini dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian dinetralkan dengan penambahan asam klorida 5% dan ditambahkan lagi 5 ml asam klorida sesudah keadaan netral tercapai. Nah, selanjutnya diekstraksi dengan pelarut dietil eter beberapa kali dengan volume yang berturut-turut 70, 50, 40, dan 30 ml. Nah, untuk mencegah adanya emulsi, digoyang-goyang secara kontinu setiap kali dilakukan ekstraksi dengan gerakan memutar atau rotasi. Nah, untuk lapisan dieter tadi itu ditampung dari setiap ekstraksi dengan volume pelarutnya. Nah, semua lapisan dari dietil eter tadi dikumpulkan dan didistilasi dengan vakum rotary evaporator pada suhu 30 sampai 50 derajat Celcius hingga ekstrak menjadi pekat. Nah, selanjutnya setelah ekstrak tersebut pekat, kemudian dikeringkan dengan penanas air, dibiarkan semalaman di dalam desikator yang berisi asam sulfat pekat. Nah, selanjutnya ekstrak kering dari asam benzoat ini dilarutkan dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Nah, untuk tes kualitatif, asam benzoat diekstraksi dengan eter dan kemudian ekstrak itu memiliki bau yang khas dan dapat membentuk kristal jarum. Nah, untuk tes kuantitatifnya dapat dilakukan seperti tadi, ataupun larutan asam benzoat hasil ekstraksi yang dipipet tadi itu 10 ml secara kuantitatif dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Nah, larutannya itu ditambahkan 2-3 tetes indikator PP dan selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium hidroksida yang telah dibakukan dengan larutan asam oksalat sampai menjadi perubahan dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda yang stabil selama 15 detik. Nah, volume dari larutan NaOH-nya itu dicatat. Nah, selanjutnya ada titrasi, yaitu uji kuantitatif. Nah, untuk preparasi sampelnya itu, sampel yang akan dianalisis disiapkan sebanyak 150 gram apabila padat, sedangkan untuk sampel yang berupa cairan dapat disiapkan sebanyak 150 ml. Kemudian ditambahkan dengan larutan natrium klorida yang jenuh dan ditambahkan natrium dioksida 10% dan diencerkan dengan natrium klorida jenuh. Nah, kemudian diekstraksi menggunakan eter. Nah, catatan di sini, apabila sampel mengandung lemak, maka harus ada penambahan natrium hidroksida lagi sebanyak 10% ke dalam filtratnya. Sedangkan untuk sampel yang mengandung alkohol perlu adanya penambahan natrium klorida hingga adanya pengendapan. Nah, ini tuh dilakukan kemudian dilakukan pendiaman selama kurang lebih 2 jam. Nah, kemudian ada titrasi asam basa. Filtrat yang dimasukkan ke dalam corong pisah ditambahkan asam klorida sampai netral. Nah, setelah itu ditambahkan lagi dengan asam klorida berlebih dan diekstraksi dengan kloroform menggunakan volume 70, 50, 40, dan 30 ml. Nah, untuk lapisan kloroform diaduk sampai terpisah. Nah, di sini itu nantinya ada fasa kloroform dan fasa kloroformnya itu diuapkan kemudian dicuci dengan 5-10 ml CaCl3.
didistilasi pada temperatur rendah sampai tinggal 1/4 bagian. Nah, setelah itu dicuci kembali, kemudian dipanaskan pada temperatur kamar sampai diperolehlah residu kering dari filtrat dari sampel. Nah, kemudian residunya itu dilarutkan dengan 30-50 ml alkohol netral dan dititrasi menggunakan 0,05 N dari natrium hidroksida menggunakan indikator PP. Nah, titrasi asam basa lain yaitu ada ekstraksi dengan menggunakan enter yang ditambahkan 0,1 NH4OH yang ditambahkan dengan HCl. Nah, ekstraksi dengan volume ether sebanyak 70, 50, 40, dan 30 ml. Nah, kemudian setelah itu ekstraksinya ditentukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 265 sampai 280 nanometer menggunakan kurva baku. Nah, hasilnya itu dapat dihitung menggunakan asam benzoat dikali 1,18. Hasilnya itu merupakan natrium benzoat. Nah, selanjutnya ada metode TLC. Nah, persiapan sampelnya pertama ada sampel didistilasi dengan alat cendal. Destilat ditentukan secara TLC menggunakan plat silika gel KF254 dan Kieselguhr G. Nah, eluen yang digunakan ada campuran dari N-heksan dengan asam asetat dengan perbandingan N-heksannya 96 dan asam asetatnya 4. Nah, untuk penampak nodanya itu dapat digunakan analisis dengan spektro UV atau ultraviolet. Nah, panjang kromatogram itu sepanjang 10 cm. Dengan cara menghitung persen asam benzoatnya itu dapat dihitung menggunakan rumus A per aksen dikali gram dari standar per 50 ml per gram dengan sampel per 50 dikali dengan 100. Nah, persen natrium benzoat sama dengan persen dari asam benzoat dikali 1,180. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.